Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udiana, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan biografi dua tokoh, di mana tokoh pertama yaitu Jean Piaget dan tokoh kedua yaitu Lev Vygotsky. Yaitu tokoh pertama Jean Piaget. Jean Piaget lahir pada 9 Agustus 1896 di Neuchâtel, Swiss. Ia menunjukkan minat awalnya dalam biologi dan pada usia muda sudah menjadi peneliti yang produktif. Piaget kemudian beralih ke psikologi. Fokus utamanya adalah psikologi perkembangan anak. Pada tahun 1920-an dan 1930-an, Jean Piaget bekerja di laboratorium psikologi di Sorbonne di Paris. Dan pada tahun 1929, ia menjadi profesor psikologi di Jenewa. Piaget dikenal karena penelitian dan pengembangannya dalam teori perkembangan kognitif anak. Ia menemukan bahwa anak-anak melalui tahapan perkembangan yang teratur dalam cara mereka berpikir dan memahami dunia. Jean Piaget meninggal dunia pada 16 September 1980 di Jenewa. Tetapi warisannya terus hidup dalam bidang psikologi, perkembangan, dan pendidikan. Tokoh kedua yaitu Lev Vygotsky. Lev Vygotsky lahir pada 17 November 1896 di Orsa, Belarus, kemudian bagian dari Kekaisaran Rusia. Ia memiliki minat awal dalam literatur, filsafat, dan psikologi. Vygotsky menjadi sarjana produktif dan menunjukkan ketertarikan khusus pada studi tentang interaksi sosial dan peran bahasa dalam perkembangan kognitif. Vygotsky ini juga bekerja sebagai psikologi dan pendidik di berbagai institusi di Universitas Soviet. Selama hidupnya, ia mengembangkan konsep-konsep seperti zona perkembangan proksimal atau bisa disebut dengan ZPD dan teori berpikir dan bahasa sosial. Sayangnya, Vygotsky meninggal muda pada usia 37 tahun pada 11 Juni 1934 karena tuberkulosis. Meskipun karyanya itu tidak begitu terkenal selama hidupnya, pemikiran Vygotsky semakin diakui dan berpengaruh di dunia psikologi dan pendidikan setelah kematiannya. Konsepnya, terutama seputar ZPD, memberikan dasar bagi pendekatan pembelajaran kolaboratif dan interaktif. Gagasan dalam pendidikan yang diajukan oleh Jean Piaget dan Vygotsky ini memberikan landasan konseptual untuk pengembangan teori dan praktik pendidikan modern. Di sini saya akan juga menyebutkan beberapa gagasan pendidikan Jean Piaget dan juga Lev Vygotsky. Gagasan pendidikan Jean Piaget yang pertama yaitu teori perkembangan kognitif. Seperti konsep tahapan perkembangan. Piaget berpendapat bahwa anak-anak melalui tahapan perkembangan kognitif yang teratur. Pendidikan seharusnya memahami dan memasukkan tahapan ini dalam metode pengajaran dan pembelajaran. Dan yang kedua, asimilasi dan akomodasi. Seperti integrasi materi baru. Piaget menekankan pentingnya mengaitkan materi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa atau disebut dengan asimilasinya. Penyelesaian skema. Pendidikan seharusnya memungkinkan siswa untuk menyesuaikan skema kognitif mereka sesuai dengan informasi baru atau bisa disebut dengan akomodasinya.
Gagasan pendidikan Life We Good Sky. Yang pertama, zona perkembangan proksimal atau bisa disebut tadi dengan ZPD. Seperti bimbingan dan dukungan. Pendidikan seharusnya memanfaatkan ZPD, yaitu zona di mana anak dapat belajar dengan bantuan seseorang yang lebih berpengalaman, ikut berperan dari seseorang juga ikut berperan. Pentingnya bimbingan sosial. Guru atau teman sebaya dapat memberikan dukungan yang efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran ini. Dan yang kedua, peran bahasa dan budaya. Bahasa sebagai alat kognitif. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga alat kognitif yang mempengaruhi pemikiran. Pendidikan harus mengembangkan keterampilan berbahasa siswa. Pentingnya konteks budaya. Pendidikan harus memperhitungkan konteks budaya siswa, membuat pembelajaran lebih bermakna. Gagasan-gagasan ini memengaruhi pendekatan pembelajaran modern di zaman sekarang, mendorong pendidik untuk memahami perbedaan individual siswa, memanfaatkan interaksi sosial, dan memfasilitasi pengalaman belajar yang aktif. Implementasi gagasan Jean Piaget dan Levi-Guttke dalam dunia pendidikan telah membentuk pendekatan pengajaran yang berfokus pada pengembangan kognitif dan sosial siswa. Di sini saya akan juga menyebutkan beberapa implementasi gagasan dari Jean Piaget dan juga Levi-Guttke. Implementasi gagasan Jean Piaget yang pertama yaitu diferensiasi pengajaran. Pemahaman tahap perkembangan. Guru memahami tahap perkembangan kognitif siswa dan merancang pembelajaran sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Penyesuaian materi. Materi diajarkan dengan mempertimbangkan tingkat pemahaman siswa dan memungkinkan mereka untuk mengaitkan dengan pengetahuan sebelumnya. Dan yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Stimulasi keterlibatan siswa. Guru memfasilitasi pembelajaran melalui pendekatan berbasis masalah, memungkinkan siswa untuk aktif mencari solusi dan mengembangkan pemahaman mereka sendiri. Implementasi gagasan Levi-Guttke. Yang pertama yaitu pembelajaran kolaboratif, seperti pekerjaan kelompok, mengorganisir kegiatan pembelajaran berbasis kelompok yang memungkinkan siswa bekerja sama dan membantu satu sama lain sesuai dengan zona perkembangan proksimal atau bisa disebut tadi dengan ZPD. Dan yang kedua, bimbingan dari guru. Bimbingan atau seperti bimbingan terarah. Guru memberikan bimbingan dan dukungan aktif kepada siswa sesuai dengan tingkat kemampuannya atau keterampilan mereka dalam ZPD. Dan yang ketiga, pentingnya bahasa. Aktif berbahasa. Mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam aktivitas berbahasa yang bahwa pembelajaran memiliki relevansi dan makna bagi mereka. Dan yang terakhir yaitu penggunaan teknologi. Pemanfaatan teknologi untuk interaksi. Pemanfaatan teknologi pendidikan ini untuk mendukung interaksi sosial dan kolaboratif di luar kelas, memungkinkan siswa untuk terlibat dalam pembelajaran bersama. Implementasi dari kedua pendekatan ini seringkali menciptakan lingkungan pembelajaran yang berfokus pada siswanya, mempertimbangkan keunikan mereka, dan mempromosikan pengembangan kognitif serta sosial dalam konteks yang bermakna. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.